Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal. Nama saya Mohzen Fahrudin. Teman-teman bisa panggil saya Bang Zen gitu ya. Sayang juga boleh. Ciao. Aduh, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat aplikasi menggunakan platform AppSheet ya. Khususnya spesial konten di sini adalah aplikasi jurnal saham. Apa itu aplikasi jurnal saham? Ya, sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mencatat aktivitas transaksi saham yang sudah ataupun yang sedang kita lakukan. Kenapa kita membuat jurnal saham? Ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya, kinerja kita dalam investasi maupun trading menjadi terukur dan termonitor dengan jelas. Lalu dengan membuat jurnal, kita juga bisa melakukan analisa dan evaluasi terhadap transaksi kita yang sudah lalu gitu, yang sudah-sudah gitu. Kita bisa mundur jauh ke belakang, melihat histori, mempelajarinya, kemudian memperbaikinya. Sehingga metode atau strategi yang kita gunakan pada waktu itu bisa kita perbaiki supaya kinerja kita ke depannya lebih baik lagi, lebih wah lagi, lebih bagus lagi. Atau bagi yang pemula, dengan membuat jurnal saham bisa membantu Anda mengerti atau memahami karena pemula ingin dipahami, bukan ya? Atau bagi yang pemula, dengan membuat jurnal saham bisa membantu Anda mengerti, memahami profil resiko Anda, gitu. Sehingga Anda bisa menemukan strategi ataupun metode yang cocok dengan karakter Anda. Ketika awal masuk dunia pasar modal, sama seperti kebanyakan pemula, saya pun mengalami kesalahan-kesalahan yang sama. FOMO, ingin cepat kaya, ikut rekomendasi semua orang tanpa tahu strateginya, kapan beli, seberapa porsinya, kapan cut loss, pokoknya nggak tahu lah. Kenapa? Karena terprovokasi, bukan ya, terpancing, terpancing dengan eh, flexing. Istilah zaman sekarang flexing ya. Mereka memamerkan apa profit sekian persen gitu ya. Yang ruginya nggak dipamerkan. Itu biasalah ya. Saya pun juga begitu. Saya juga merasakan yang namanya rakus ya sebagai pemula. Saya juga merasakan kerakusan itu gitu ya. Semangat masih membara, semuanya ingin dipelajari, baik itu teknikal, fundamental, sampai bandarmologi, semuanya disikat, disikat gini ya, sikat. Namun seiring waktu berjalan, saya mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja saya, terhadap transaksi-transaksi yang saya lakukan, dan pada akhirnya saya menemukan strategi ataupun metode yang tepat sesuai dengan profil risiko saya. Seperti apa yang Bruce Lee katakan, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. gua nggak takut sama orang yang mempunyai 10.000 jurus tendangan namun hanya dilatihnya satu kali. Tapi saya takut kepada orang yang hanya memiliki satu jurus tendangan tapi dilatihnya sebanyak 10.000 kali. Jadi satu jurus yang dilatih terus-menerus itu lebih mengerikan daripada 10.000 jurus yang hanya dilatih sekali saja. Oke Bang, sekarang saya sudah mengerti. Lalu kenapa kita harus membuat jurnal sendiri? Jawabannya simpel, karena kita membutuhkannya, karena kita perlu. Di aplikasi online trading yang teman-teman gunakan untuk bertransaksi saham itu, di sana memang terdapat kita bisa melihat histori kita. Namun, terbatas hanya dalam periode 6 bulan ke belakang ya, atau maksimal 1 tahun sajalah ke belakang gitu ya. Dan informasinya relatif gitu-gitu aja gitu. Nggak bisa kita olah datanya. Informasinya sangat sedikit. Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan sekuritas manapun ya. Karena memang aplikasi online trading tersebut dikhususkan untuk bertransaksi saham. Kalau Anda ingin histori transaksi yang lengkap dan informatif, ya Anda harus membuat jurnal secara mandiri. Dan saya yakin inilah alasan teman-teman
bergabung di dalam kelas ini. Ini kamu yang sudah tahu saham. Gimana sih cara ngukur kinerja investasi kamu? Jurnal saham sangat penting bagi investor saham, layaknya pembukuan bagi pelaku usaha, di mana manfaat utamanya adalah untuk memantau aset, membantu dalam analisa dan evaluasi, serta mengetahui kemajuan bisnis yang sedang dijalankan. Ini adalah aplikasi jurnal saham. Semua kinerja kamu terangkum dan termonitor sangat jelas di sini setiap bulannya. Bisa lihat detailnya seperti ini, dan aset kamu tercermin pada diagram berikut. Apakah alokasi dana kamu sudah tepat? Pantau di menu RDN. Informasi dana dan saham yang kamu miliki tersaji sangat lengkap. Nggak usah mengira-ngira, berapa sih modal disetor selama ini? Kepastiannya tersedia di sebelah sini ya. Ingin tahu tampilan asyik dari laporan laba rugi? Bisa pilih periode yang kamu ingin tampilkan seperti ini. Dan lihat bagaimana jurnal saham bisa membantu kamu dalam melakukan evaluasi. Sentuh batang grafik untuk melihat detailnya. Disiplin melakukan evaluasi dan selalu mengembangkan diri dengan aplikasi jurnal saham yang akan membantu kamu untuk terus bertumbuh. Semuanya sudah berjalan sistematis, dengan hanya mencatat transaksi kamu secara mudah dan praktis. Input yang sederhana diproses secara otomatis dan nikmati informasi yang super lengkap yang akan membuat evaluasi kamu menjadi lebih sempurna.
Baiklah, kita akan langsung saja membuat aplikasi jurnal saham. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kuota internet, pastilah ya. Kemudian yang kedua, laptop komputer atau smartphone ya, bisa. Yang penting bisa untuk akses Google Chrome gitu ya. Tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan laptop komputer saja. Dengan layar yang lebih lebar, kita akan proses pembuatan aplikasinya akan menjadi lebih cepat. Dengan smartphone bisa, dengan HP bisa, cuman prosesnya akan jauh lebih lambat gitu ya, lebih lama dan kita susah untuk akselerasi, untuk navigasi ke sana dan kemari gitu ya. Nggak satset gitu ya. Kemudian yang kedua, salah. Kemudian yang ketiga, antisipasi kalau komputer laptop yang Anda gunakan mati tiba-tiba. Listrik udah pastilah ya. Kemudian yang keempat, akun Gmail dan akun Google Drive ya. Akun Google Drive yang saya yakin mayoritas dari teman-teman sudah memilikinya. Bagi teman-teman yang sudah join akan mendapatkan email seperti ini. Baiklah, bagi teman-teman yang sudah join akan mendapatkan email seperti berikut ini. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat aplikasinya, yaitu Google Chrome browser. Kemudian saya buka email. Lalu yang kedua adalah Google Drive. Di sini Google Drive saya masih baru, masih kosong, tidak ada isinya. Oke. Semuanya oke, kita kembali ke tab sini. Silahkan teman-teman scroll ke bawah. Anda bisa mengakses materi dengan cara klik icon yang ada di sini atau klik lampiran yang ada di bawah sini. Kita klik, maka dia akan membuka kelasnya. Di sini terdapat beberapa materi yang sudah disediakan. Di sini juga terdapat template yang bisa Anda gunakan. Silahkan Anda buka dengan cara klik 2 kali. Pada template ini terdapat tanda seperti ini ya, hanya lihat. Ya. Artinya teman-teman tidak bisa melakukan editing apapun terhadap dokumen ini. Untuk dapat melakukan editing, silahkan file ini Anda salin ke dalam Google Drive Anda. Dengan mengikuti petunjuk yang ada di sebelah kanan sini, klik file, pilih buat salinan, beri nama sesuai keinginan Anda. Untuk foldernya, kita klik di sini kembali, pilih folder Google Drive, kemudian klik pilih, lalu klik buat salinan. Maka dia akan otomatis membuka file yang sudah kita salin, seperti nama yang sudah kita berikan tadi ya. Jika teman-teman ingin melihat lokasinya di dalam Google Drive, maka dia akan berada di bagian luar seperti ini. Jadi Google Drive saya sudah nggak kosong lagi ya, sudah ada isinya. Kita kembali ke file jurnal ini. Yang ini, 2 tab ini kita tutup saja. Ini kita tutup saja. Oke. Maka di sini tanda mode hanya lihat sudah hilang, sudah tidak ada. Karena dokumen ini, karena file ini sudah menjadi milik teman-teman sekalian. Teman-teman sudah bisa melakukan editing di sini ya. Untuk gambar ini kita hapus saja. Kita klik gambarnya, kemudian tekan delete yang ada di keyboard. Ini juga. Yang bawah ini juga. Oke. Sebelum kita membuat aplikasinya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama, kita akan menghapus data-data lama dengan cara klik di bagian ini, tahan blok sampai baris ke-8, kita sisakan 3 saja. Kemudian kursor masih berada di sini, kita klik kanan, lalu klik hapus baris. Iya, jangan dihapus semua ya teman-teman. Kita sisakan beberapa untuk memudahkan kita melihat preview saat pembuatan aplikasinya nanti. Selanjutnya kita hapus data yang berada di sheet thread. Kita klik blok, tahan. Oke, di sini kita sisakan 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kursor masih berada di sini, kita klik kanan, lalu klik hapus baris.
Oke, kita sisakan 5 ya teman-teman. Maka sheet-sheet yang lainnya akan secara otomatis menyesuaikan data ini. Karena memang journaling kita hanya dilakukan pada 2 sheet ini saja. Sisanya sudah berjalan secara sistematis menggunakan formula yang otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggunakan effort ekstra. Kita hanya menggunakan effort yang sedikit namun memberikan benefit yang sangat banyak, sangat informatif. Kita standby di cash flow. Saya tidak akan terlalu banyak membahas bagian-bagian dari file jurnal saham ini ya teman-teman, karena sudah pernah saya bahas secara lengkap dan mendetail di salah satu video dalam playlist kelas ini ya. Langkah selanjutnya, di sini icon ini untuk melihat semua sheet ya, termasuk sheet-sheet yang disembunyikan. Nah, kita akan munculkan beberapa seperti modal, lalu kita munculkan sheet portfolio, kemudian sheet dana ya. Modal, portfolio, dan dana. Sheet ini kita munculkan untuk kita konversi menjadi aplikasi agar di platform AppSheet-nya nanti sheet-sheet ini pun terbaca dengan baik ya. Jika sudah seperti ini, kita standby di sheet cash flow. Kemudian kita buka tab baru, kita masuk ke websitenya AppSheet. Ini ya, appsheet.com. Kita klik. Tampilan awal seperti ini. Di sini cara tercepat untuk membangun aplikasi dan membuat pekerjaan secara otomatis ya. Dengan Google AppSheet kita bisa membuat solusi yang powerful dan menyederhanakan pekerjaan tanpa permintaan coding, no coding ya. Jadi AppSheet ini adalah platform pembuat aplikasi yang dirilis oleh Google yang memungkinkan siapa saja untuk membuat aplikasi tanpa harus menulis satu baris kode. Ini translate ini cukup mengganggu ya, kita sembunyikan saja. Teman-teman bisa membacanya lebih lanjut ke bawah atau bisa menelusuri fitur-fitur apa aja yang ada di sini. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai aplikasi ini, silahkan teman-teman baca di internet atau dari sumber literasi yang lainnya ya. Sekarang kita akan login dengan cara klik sign in atau get started boleh. Kita login menggunakan akun Google, tentunya dengan akun Google yang sama di mana file jurnal saham ini disimpan ya teman-teman. Ya, seperti ini. Kita pilih, kemudian klik izinkan. Oh, ini masih muncul aja sih. Baiklah, sekarang tampilannya menjadi seperti ini. Ini adalah jendela dari My Apps ya. My Apps itu kalau kita lihat di akun sini ya, dia akan berada di sini. My Apps. Masih kosong, belum ada aplikasi yang kita buat. Database juga masih kosong. Sekarang kita klik buat, lalu pilih aplikasi, kemudian start with existing data. Kita mulai dengan data yang kita miliki yang berada di dalam Google Drive kita. Silakan namanya Anda rubah sesuai dengan keinginan Anda. Untuk kategorinya kita pilih yang inventory management, lalu klik choose your data. Sumber datanya adalah Google Sheet di akun kita ya, akun teman-teman sekalian. Kemudian kita klik, maka dia akan otomatis mengarahkan ke dalam Google Drive kita. Kita pilih filenya, lalu kita klik select. Sementara AppSheet akan mensinkronisasi data kita, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Aplikasi kita sudah siap untuk diotak-atik, sudah siap untuk dioprek-oprek, sudah siap untuk kita custom. Kita klik di sini, custom your apps. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini ibarat bengkel ya teman-teman. Tempat kita membuat aplikasi, tempat kita mengatur, baik itu mengatur format ataupun mengatur tampilannya.
Ini sesuai dengan nama yang sudah kita berikan, teman-teman bisa mengeditnya di sini. Jurnal saham inisial MZF, misalkan seperti itu. Saya akan menggunakan mode full screen ya teman-teman, dengan cara klik F11 yang ada di keyboard Anda. Ya, maka akan lebih mudah untuk dilihat lagi ya. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang ini kita sebut saja tab, kemudian yang ini kita sebut saja dengan page, lalu yang ini kita sebut saja dengan preview. Di bagian tab sebelah kiri ini, di sini ada home yang berisi sugesti dan video-video pembelajaran ya. Kemudian info berisi informasi seperti nama, deskripsi, dan jika ada informasi notifikasi maka akan muncul di tab info ini. Kemudian ada data. Data adalah tempat kita untuk mengatur perintah, lalu UX tempat kita untuk mengatur tampilan. Kemudian behavior, ya behavior untuk menyeting kebiasaan-kebiasaan kita, otomasi. Di sini otomasi berisikan boots dan jikapun ada perubahan-perubahan, Anda bisa menyetingnya untuk memberitahu Anda melalui WA, SMS ataupun email, gitu ya. Kemudian keamanan, intelijensi, dan manage. Saya akan menjelaskannya sambil berjalan ya teman-teman. Untuk preview Anda sudah mengerti lah ya. Preview ini untuk melihat tampilan aplikasinya ketika berada di mobile maupun tablet ya. Kita gunakan yang mobile saja. Kita masuk ke data, kita masuk ke pengaturan perintah. Di sini juga terdapat tombol save, undo, dan redo yang bisa Anda gunakan kalau Anda lupa atau Anda bingung dalam melakukan langkah-langkahnya, tinggal undo saja. Di sini switch kita bisa mengecilkan bagian tab seperti ini untuk memunculkannya lagi seperti ini, dan di previewnya juga kita bisa sembunyikan seperti ini. Kita klik lagi seperti ini untuk memunculkannya. Kita masuk ke tabel ya. Kita masuk di tab data. Di tab data ini kita bisa melakukan pengaturan perintah. Di sini ada tabel, kolom, dan user setting option dan lain-lain. Saya akan menjelaskannya sambil berjalan ya teman-teman. Di sini sudah terdapat tabel cash flow, kita berada di data, tabel, lalu di sini cash flow. Dia akan secara otomatis muncul sesuai dengan sheet yang berada di dalam database kita, sheet yang paling kiri ya. Kalau tadi kan di sini di jurnal saham ini, sheet ini ya, sheet yang paling kiri dia akan secara otomatis terbaca dengan Google Apps Sheet. Seperti itu. Kita bisa membukanya, kita bisa menutupnya kembali seperti ini. Oke, kita buka saja. Di sini untuk tabel name-nya samakan saja cash flow. Untuk yang update allowed-nya kita pilih, kita centang 3, update, add, dan delete. Lalu kita klik view kolom, atau Anda juga bisa melihatnya di sini, kolom. Kita klik view kolom. Oke, dia akan secara otomatis membuka. Di sini terdapat 6 kolom sesuai dengan yang ada di tabel spreadsheet kita ya. Ada kolom aktivitas, transfer amount, tanggal, tahun bulan, keterangan, dan ketambahan satu kolom yaitu row number. Row number ini adalah nomor barisnya, seperti itu ya. Kemudian kita bisa menggesernya ke kanan seperti ini untuk melihat lebih banyak lagi pengaturan yang bisa kita lakukan. Oke, ada search, ada description, display name, value, require, editable, show, formula, label, key, hingga tipe. Di sini yang perlu kita rubah adalah tipenya. Tipe dari aktivitas ini kita pilih yang enum. Enum, oke. Kemudian yang transfer amount kita biarkan saja number. Untuk tahun bulannya kita ganti menjadi teks. Ya. Lanjut ke pengaturan key, kita pilih yang row number. Yang ini kita hilangkan saja centangnya. Labelnya tetap biarkan saja berada di
kolom aktivitas, ini kita sembunyikan saja ya, supaya lebih mudah. Oke. Ya, untuk editable, ya, yang kita centang ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang kolom keterangan tidak usah kita centang. Untuk require-nya sama, yaitu aktivitas, tanggal, dan transfer amount ya. Yang kolom tahun bulannya tidak usah kita centang. Kemudian search-nya juga sama ya. Search-nya kita pilih yang aktivitas, kemudian tahun bulan, ya, sisanya kita hilangkan. Kita kembali ke sebelah kiri. Editable pada kolom keterangan kita centang saja ya teman-teman. Kita centang seperti ini. Kemudian kita masuk ke pengaturan kolom aktivitas, klik icon pena, maka akan muncul jendela seperti ini. Di sini tipenya adalah E6, lalu tipe detailnya pada value kita tambahkan seperti ini. Tulisannya seperti ini ya teman-teman, deposit, dividend, dan withdraw. Perhatikan tulisannya, jangan sampai salah satu huruf pun ya teman-teman, karena itu akan berpengaruh pada tabel-tabel lainnya, pada perhitungan tabel-tabel yang sudah kita buat secara otomatis gitu ya. Lalu di bawah ini pada input mode kita pilih yang stack. Setelah selesai kita klik done. Lanjut ke pengaturan kolom tahun bulan. Di sini kita klik icon pena. Lalu pada auto compute di bawah sini ada spreadsheet formula. Formula di sini, formula pada Google Apps Sheet kurang lebih sama dengan formula yang ada di Google Spreadsheet. Hanya tandanya saja yang berbeda. Jika di Google Spreadsheet di depan sini terdapat sama dengan, sedangkan di Google Apps Sheet ini tidak ada. Kemudian pada kolomnya juga, kalau di spreadsheet menggunakan kolom A1, A2, dan seterusnya, sedangkan pada Apps Sheet kolomnya akan berubah menjadi RC-1, RC2, dan seterusnya. Kemudian perbedaan lainnya terdapat pada tandanya ya. Kalau di spreadsheet kita menggunakan titik koma, sedangkan di Apps Sheet Sedangkan pada Google Apps Sheet kita hanya menggunakan koma saja. Sisanya kurang lebih sama. Tidak ada perubahan yang kita lakukan pada kolom tahun bulan ini. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana perbedaan formula spreadsheet dengan formula Google Apps Sheet. Dan kita hanya memastikan saja bahwa formula yang ada pada Google Spreadsheet terbaca dengan baik pada Google Apps Sheet ini. Jika sudah, kita klik done. Pengaturan perintah pada tabel cash flow sudah selesai kita lakukan. Usahakan formatnya sama ya teman-teman. Dari tipe, key, label, show, editable, require, hingga search yang ada di ujung kanan ini. Ya, pastikan sama ya. Ini yang dicentang hanya kolom aktivitas dan kolom tahun bulan. Setelah kita selesai, kita akan lanjut pada pengaturan tampilan. Kita munculkan kembali previewnya. Lalu kita masuk ke tab UX. Di tab ini teman-teman bebas ya mau melakukan pengaturan sebagaimana sesuai dengan selera teman-teman. Yang terpenting format yang ada pada tab data itu usahakan sama, kecuali teman-teman sudah memahami bagaimana konsepnya seperti itu ya. Di tab UX ini kita masuk di view, kemudian kita lihat di sini terdapat primary view, lalu di sini juga ada review. Primary view ini adalah tempat kita untuk mengatur tampilan muka depan sini ya. Kemudian review ini berisi pengaturan tampilan detail dan pengaturan tampilan formnya. Pertama kita atur dulu tampilan muka depan, kita buka. Di sini teman-teman bisa mengganti namanya. Misalkan saya gunakan huruf kapital semua.
Oke, namanya akan berubah ya. Kemudian Fortis datanya kita pilih yang cash flow. Teman-teman juga bisa melakukan editing kolom pada tab data tadi dengan cara klik icon mata ini ya untuk show this table ya. Maka dia akan muncul seperti ini. Jika teman-teman ingin melakukan perubahan bisa lebih singkat lagi ya. Kita tutup. Untuk view tipenya kita pilih yang tabel. Lalu posisinya kita pilih berada di yang pertama. Untuk urutannya kita pilih tanggal dan urutannya di sini adalah descending. Ya, maka dia akan berubah seperti ini. Tanggal terbaru dia akan berada di yang paling atas. Sedangkan ascending maka yang terjadi akan sebaliknya. Kita turun lagi. Pada kolom order ini teman-teman bisa menampilkan seluruh kolom di muka depan seperti ini ya. Aktivitas, transfer amount, tanggal, dan jika kita geser, maka di sini ada tahun, bulan, dan keterangan. Tapi jika teman-teman ingin menampilkan beberapa kolom saja, misalkan supaya kolomnya itu pas sesuai dengan lebar smartphone kita gitu ya. Anda bisa merubahnya di sini di kolom order. All order kolom ini sama saja, semua kolom ditampilkan. Kalau saya ingin yang ditampilkan adalah yang pertama tahun bulan, oke, dia akan berada di yang sebelah kiri. Kemudian aktivitas, lalu transfer amount. Iya, seperti ini ya. Jadi 3 kolom saja yang ingin saya tampilkan di muka depan. Lebarnya bisa Anda atur dengan cara klik narrow, maka dia akan lebih sempit lagi. Teman-teman juga bisa melakukan pengaturan dengan cara seperti ini. Pemisah antar garisnya bisa Anda tarik ke kanan dan ke kiri. Gitu ya. Kita lanjut ke pengaturan display. Untuk ikonnya saya akan memilih money yang solid. Kemudian saya pilih yang ini saja ya. Money Bill Wave ya. Namanya Money Bill Wave. Display name, show if, behavior, dan documentation kita skip saja. Kemudian kita turun, lanjut kita akan mengatur tampilan detail dan tampilan formnya. Kita buka tampilan detail. Untuk melihat previewnya, teman-teman bisa klik item yang ada di sini atau klik langsung yang ada di sini, show in preview. Maka previewnya seperti ini. Di sini yang perlu kita rubah adalah saya suka header kolomnya. Header kolomnya adalah aktivitas. Maka dia aktivitasnya akan berada di atas ya, di kepalanya. Kita turun lagi. Kolom ordernya saya akan menyembunyikan kolom tahun bulan ini. Jadi yang ditampilkan cukup deposit, transfer amount, tanggal, dan keterangan. Kita add kolom order, lalu kita pilih aktivitas, transfer amount, tanggal, dan keterangan. Iya, jadi seperti ini. Untuk display modenya, saya suka yang set by set. Maka dia akan berdampingan, lebih mudah untuk dibaca ya. Kita turun lagi. Untuk display, behavior, dan documentation kita skip saja. Lanjut ke pengaturan yang form, kita buka. Kemudian show in preview. Jadi pada form inilah yang akan teman-teman gunakan dalam melakukan aktivitas pencatatan keluar masuknya dana teman-teman sekalian. Di sini yang perlu kita rubah ada pada di finish view. Kita pilih yang cash flow. Jadi ketika Anda selesai melakukan pengisian, kemudian setelah Anda save, maka dia akan kembali ke tampilan depan seperti yang tadi. Di sini tanggalnya sudah otomatis, tapi teman-teman bisa merubah tanggalnya dengan klik icon kalender yang ada di sini.
Ya, kurang lebih seperti itu. Kita cancel saja. Kemudian pada page ini kita tutup pengaturan formnya, lalu kita tutup pengaturan detailnya, kemudian kita tutup pengaturan tampilan depannya, primary view-nya. 3 pengaturan tampilan ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke page selanjutnya, yaitu brand. Kita klik di sini. Teman-teman bisa memilih tema sesuai dengan selera Anda ya. Gelap. Saya suka yang light, maka saya akan pilih yang terang saja. Primary color-nya color. Anda bisa memilih yang ada di sini dan Anda juga bisa memilih secara custom di sini. Ya, mungkin ini saja ya. Saya akan pilih yang ini saja. Lanjut ke logonya. Teman-teman bisa memilih logo yang sudah disediakan atau bisa juga menggunakan logo secara custom. Kita klik. Kita masukkan URL logo kita yang tersimpan pada website kita, kemudian kita pastekan di sini. Misalkan seperti ini. Maka logonya akan berubah sesuai seperti yang kita pilih. Pada previewnya teman-teman bisa melihat logonya, dia akan berada di sini ya. Iya. Dengan nama yang sama. Kita kembali ke muka depan. Lanjut ke image launch. Jadi ketika aplikasinya sedang meluncur pertama kali, maka background yang dikeluarkan adalah sesuai dengan yang kita pilih. Anda bisa menggunakan yang sudah disediakan, bisa juga menggunakan yang custom. Sama seperti tadi, kita tinggal mengpastekan saja gambar yang ada di website kita. Misalkan saya pilih yang ini. Ini saya copy. Kemudian kembali ke AppSheet. Lalu pastekan di sini. Untuk background image-nya Anda boleh pakai enggak pun juga enggak apa-apa. Ini saya samakan saja dengan yang launch image. Jadi ketika Anda meluncurkan aplikasi atau sedang merefresh, maka image-image inilah yang akan menjadi backgroundnya. Misalkan seperti ini. Ini adalah tombol untuk merefresh. Kita klik, maka dia sesuai dengan yang kita pilih. Kita lanjutkan, header and footer. Ini adalah pengaturan yang ada di sini. Header and footer ini kita bisa menampilkan namanya seperti ini, maka dia akan berada di sini. Kita juga bisa menampilkan logonya seperti itu, dan stylenya saya akan pilih yang color. Jadi atas dan bawah ini dia akan berwarna sesuai dengan warna yang sudah kita pilih pada primary color. Yang logonya ini saya sembunyikan saja. Iya. Warnanya kurang menarik ya teman-teman. Bisa Anda ganti. Mungkin agak lebih gelap ke putih ya. Ya, jadi saya akan pilih ini saja kodenya. Pagar 12. Jika sudah selesai, mari kita simpan. Jadi kita usahakan untuk melakukan saving secara berkala. Setiap kali kita selesai melakukan pengaturan dari setiap tabelnya ya. Jadi jaga-jaga kalau terjadi apa-apa, misalkan listrik mati atau internet putus. Jadi saat hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi,
dan kita harus mengulangnya, mengulang membuat aplikasinya tidak akan terlalu jauh gitu ya. Ini kok lama sekali nge-save-nya ya. Di tempatku sinyalnya agak lambat ya teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita akan membuat turunan dari tabel cash flow ini, yaitu grafiknya dan tabel dana. Kita masuk ke data. Nah, di sini di bagian atas ini sudah terdapat tabel-tabel yang disarankan oleh Google Apps Sheet. Kita akan mencari tabel dana. Jika teman-teman tidak melihat tabel dana di sini, teman-teman bisa mencarinya di sini. Yang ini kita tutup dulu ya, supaya enak melihatnya. Kemudian kita klik New Tabel, Add Data From. Kita pilih, kita cari yang tabel dana. Ini ya teman-teman, kita klik, lalu Add This Table. Berbeda dengan tabel cash flow sebelumnya, pada tabel dana ini, update allowed-nya kita pilih yang read only. Jadi di tabel ini kita hanya bisa membacanya saja. Lalu kita klik view column, kemudian kita sembunyikan previewnya. Key-nya kita pilih yang row number, kemudian labelnya kita pilih yang persen alokasi. Ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Dikarenakan kita tadi memilih yang read only, jadi pada tabel ini kita tidak bisa melakukan editing, kita hanya bisa melihat saja. Oleh karena itu pada format editable dan require ini kita hilangkan semuanya. Kita geser ke kanan, ini juga kita hilangkan. Silahkan formatnya teman-teman samakan ya. Termasuk tipenya kita biarkan saja seperti ini. Di sini text, number, persen, dan number. Lanjut ke tab UX. Kita munculkan kembali previewnya. Ada page view. Tabel dana tadi belum ada ya. Jadi kita bisa menambahkannya. Klik new view. Di sini silahkan namanya Anda ganti. Fortis datanya kita pilih yang dana, lalu tipenya kita pilih yang tabel. Maka previewnya akan menjadi seperti ini. Untuk posisinya kita pilih yang ref, posisi ref. Kita bisa melihat di previewnya di sini tidak rapi ya teman-teman. Maka saya akan merapikannya dengan cara ada kolom order ini kita tambahkan. Lalu kita pilih all other column, maka dia akan menjadi rapi seperti pada database-nya. Jurnal saham yang dalam bentuk file spreadsheet. Ya. Dana, portfolio, kemudian rupiah, lalu persentase alokasinya. Untuk lebarnya kita pilih yang narrow. Kemudian display, karena posisi tabel ini tadi kita memilih yang ref, maka icon ini tidak akan muncul. Jadi kita skip saja, biarkan saja. Meskipun Anda memilih icon yang lain, icon-icon tersebut tidak akan muncul ya teman-teman. Jadi kita skip saja, behavior dan documentation kita skip saja. Kemudian kita tutup pengaturannya, maka kita bisa melihat di sini primary view-nya sudah ada. Tabel cash flow, kemudian reviewnya kita sudah bisa melihat cash flow dan dana ya. Untuk pengaturan detail dan formnya kita lewatkan saja, karena tadi pada data pengaturan formatnya dana kita memilih read only gitu ya teman-teman. Kita kembali ke tab UX. Jadi pengaturan detail dan formnya tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita lanjut ya. Masih di tab UX, pada view kita tambahkan new view. Di sini kita akan membuat grafik dari tabel cash flow. Namanya silahkan Anda ganti. Fortis datanya kita pilih yang cash flow. Yang ini kita silang saja ya. Tipenya kita pilih yang chart, lalu posisinya kita berada di ref.
Untuk grup agregate, kita pilih yang sum transfer amount. Untuk chart kolomnya, kita pilih yang aktivitas. Oke. Jadi tampilannya seperti ini ya. Deposit, dividen, dan withdraw. Kita bisa melihat detail jumlahnya dengan cara meletakkan kursor pada batang grafiknya. Sama di smartphone pun juga begitu. Untuk warnanya, teman-teman bisa merubahnya dengan cara klik di sini. Chart color, add. Teman-teman bisa memilih yang sudah disediakan atau menggunakan kode warna. Misalkan seperti ini. Jadi kode-kode warna ini bisa teman-teman copy kemudian pastekan di platform Google Apps Sheet gitu ya. Misalkan seperti ini. Salin, kita kembali ke platform Apps Sheet. Kemudian di sini kita Ctrl V. Maka warnanya akan berubah seperti ini, merah marun. Saya akan menggunakan yang sudah disediakan saja. Saya akan menggunakan yang warna biru. Untuk legendnya adalah ini ya. Anda bisa menampilkannya, Anda juga bisa menyembunyikannya. Saya akan menampilkannya saja. Untuk display, untuk ikonnya kita biarkan saja. Karena posisinya tadi kan berada di ref ya. Jadi display, behavior, dan documentation kita skip saja. Kemudian kita tutup. Jika posisinya berada di ref seperti ini, lalu bagaimana cara kita melihat data-data tersebut pada aplikasi smartphone kita? Di sini pada tab UX, pada view kita tambahkan new view, kemudian kita beri nama di sini. Untuk Fortis datanya kita skip saja karena tipe yang kita pilih di sini adalah dashboard ya. Posisinya kita pilih yang menu ya. Maka dia tidak akan berada di tampilan depan melainkan berada di menu yang sebelah sini ya, recap cash flow. Kemudian view entries-nya barulah di sini kita menambahkan yang kita buat sebelumnya, dana dan chart cash flow. Saya akan meletakkan chart cash flow berada di atas seperti ini. Jika kita lihat previewnya akan menjadi seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan format yang seperti ini ya, atas bawah, atau menggunakan format yang seperti ini. Jika kita tabs in mobile view-nya kita centang, maka dia akan berdampingan seperti ini. Dana berada di sini, kemudian grafiknya berada di sebelah sini. Saya akan menggunakan yang ini saja. Lalu display. Ikonnya saya akan menggunakan, untuk ikonnya saya akan menggunakan yang ini saja. Project diagram solid. Maka di sini pun juga akan berubah ya. Lanjut, behavior dan documentation kita skip saja. Kita tutup pengaturannya. Maka di sini sudah muncul 3 pengaturan ya teman-teman. Primary view, kemudian menu view, dan review. Kita lihat preview tabel dana. Ini adalah jumlah dana yang kita miliki. Di sini ada cash, kemudian cost dalam bentuk saham, kemudian ada total seluruh dana kita beserta alokasinya. Nah, di sini saya ingin mempertegas kolom yang ini supaya lebih enak dipandang gitu ya, teman-teman. Kita pergi ke format rules. Di sini kita tambahkan new format rules. Kemudian namanya terserah teman-teman. Saya akan memberikan nama dana. Untuk Fortis datanya saya pilih yang dana. Lalu format kolomnya saya pilih yang kolom dana portfolio ya, yang ini ya. Kemudian turun lagi. Ada teks format, saya akan mempertegasnya dengan cara membuat tulisan-tulisan ini menjadi lebih tebal. Seperti ini.
Jika boldnya kita hidupkan, maka dia akan menjadi tebal. Untuk size-nya mungkin bisa teman-teman tambahkan 1,1 ya. Maka lebih mudah untuk dilihat dan dipahami ya. Anda bisa melakukan pengaturan lainnya seperti underline, miring, huruf kapital semua, dan coret. Saya akan menghidupkan yang tebal saja. Setelah itu kita tutup pengaturannya, kemudian kita save. Kita akan lanjut membuat tabel berikutnya, yaitu tabel thread. Tapi sebelum itu kita akan melihat di sini ada tanda orange ya. Jadi warning ini teman-teman abaikan saja karena pada tabel yang kita buat tidak memiliki ID sama sekali. Jadi sudah biarkan saja, nggak usah digubris, biarkan saja. Pada data ini, pada data dan kolom ini juga muncul peringatan seperti ini ya, tanda orange, warning. Teman-teman nggak usah takut ada kesalahan apa-apa. Di sini memang formatnya sudah begitu adanya gitu ya. Baiklah, cukup sekian untuk tahap pertama ini. Kita lanjutkan tahap kedua di playlist berikutnya.